Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami bersama teman-teman advokat baik di KAI maupun Pradi, mari kita sama-sama berkolaborasi untuk memberantas, ya, artinya para oknum baik di kepolisian maupun di kejaksaan dan pengadilan yang dikhawatirkan nanti bahwa hukum yang berada di Indonesia itu menjadikan suatu presiden buruk. Ini terjadi kebetulan pada diri saya. Saya menyelesaikan perkara, ada perkara tanah itu di Tangerang. Di Tangerang itu sudah 3 tahun lebih yang dilakukan oleh penyidik namanya Bapak Junaidi. Sebagai penyidiknya itu adalah Bapak Junaidi. Jadi artinya berjalan 3 tahun, yang jadi bingung juga buat saya di sini. Ditulisnya LP. Tapi ternyata yang dilakukan itu adalah undangan, ya, apa bukan undangan, laporan LP beda dengan ini, dengan apa namanya? Undangan keterangan klarifikasi. Ya, beda dengan pengaduan. Kalau pengaduan itu lewat lidik. Tapi kalau sudah menetapkan LP itu harus sidik langsung. Karena laporan polisi berbeda. Kalau seandainya alasannya oh tidak seperti itu, tidak perlu lagi ada laporan polisi. Sama aja pengaduan. Jadi perlu diketahui, pengaduan dengan laporan polisi itu berbeda. Ini bukan kata pengacara, kata aturan. Tapi saya diperlakukan seperti itu. Itu dilakukannya dulu lidik, kembali lagi ke lidik. Harusnya sidik kalau LP. Itu bukan kita yang ngomong, itu aturan yang menentukan seperti itu. Perkara tanah yang berada di Tangerang, ya, klien saya yang namanya Pak Hendra Dermawan itu sampai 3 tahun 2 bulan. Dan kami diminta keterangan untuk SP2HP itu sudah ada 6 lembar mungkin lebih. Tapi tidak ada peningkatan mutu untuk dijadikan P21. Hanya berputar aja kayak obat nyamuk di situ. Sangat prihatin di sini. Coba barangkali ada buat komentar rekan-rekan saya nih, advokat Pak Fahmi. Bagaimana? Kami berharap aparat kepolisian hari ini segera untuk menindaklanjuti atas laporan yang sudah kami buat. Jangan sampai kami selalu mengirimkan surat SP2HP yang sudah 6 kali. Kami rasa kepolisian harus segera secepat mungkin untuk bisa mendapatkan kepastian hukum terhadap klien kami. Karena kami di sini kan mencari kepastian hukum, betul nggak? Betul. Iya. Pengacara aja sudah dilecehkan, apalagi masyarakat. Betul nggak? Prihatin nih. Kalau memang kejadian seperti ini didiamkan saja, kita bersifat yes man, yang dikhawatirkan menjadi satu presiden buruk buat hukum di Indonesia. Mohon juga nih kepada Bapak Prabowo sebagai presiden kita untuk diberantas permasalahan laporan polisi yang tidak ditindaklanjuti. Tentunya bahwa klien kami juga meminta kepastian hukum di sini. Dan di sini nama pengacara sudah rusak sudah. Betul nggak? Betul. Di mana ada pengacara bisa percaya sama pengacara kalau begini caranya? Mohon kepada Bapak Presiden Prabowo, juga kepada Bapak yang mau peduli Mahfud MD, ya, mohon juga bantuannya, dan kepada Bapak KDM, ya, Kang Deddy Mulyadi, ya, mohon. Mudah-mudahan Kang Deddy Mulyadi bisa mendengar keluhan kami sebagai advokat, ya, juga kepentingannya juga buat masyarakat dalam artian seperti itu.
intinya advokat saja sudah diperlakukan seperti itu. Bagaimana kalau seandainya masyarakat? Segera kepada Bapak Kapolres Tangerang untuk segera di follow up, ditindaklanjuti, biar nama kepolisian itu bersih betul-betul. Kalau memang mau membersihkan ya korp kepolisian, tolong, dalam artian seperti ini, saya sudah artinya sudah benar-benar jenuh, makanya kami melakukan no viral, no justice, betul nggak? Nah, biar didengar, ya. Saya tidak gentar, tidak takut. Kalau memang selama ini kebenaran itu tidak mungkin tertukar dengan yang salah. Itu aja pada intinya. Mohon juga kepada Bapak Kapolres yang terhormat untuk ditindaklanjuti dan ditegur penyidik yang bernama Junaidi yang sampai saat ini tidak ada realisasinya. Karena Bapak Junaidi mengatakan, saya sih hanya sebagai penyidik, putusan ada yang ada di atas. Nah, makanya saya viralkan di sini, betul nggak? Apakah itu hanya alasan belaka atau memang keadaannya benar? Betul nggak? Itu aja intinya. Semua bukti-bukti saya sudah susun dengan rapi, Pak. Lengkap. Bila mana acara pembuktian di pengadilan nanti, kami sudah safety. Ya, itu aja. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak juga kepada Bapak Presiden kita, Pak Prabowo. Mohon sekali lagi untuk ditinjau. Karena memang kami tidak percaya pada saat itu. Banyak sebetulnya kejadian-kejadian ini setelah saya ngobrol dengan orang-orang yang mau ketemu dengan penyidik. Ya, tidak ada yang 1 tahun, 3 tahun, 2 tahun. Perkara pasal 372, 378 itu tidak pernah tuntas. Untuk saat ini saya mohon kepada semua jajaran kepolisian sebagai penegak hukum, mohon tegakkan hukum. Jangan sampai menggunakan hukum untuk kepentingan pribadi yang akhirnya menjadi oknum nantinya, seperti itu. Kami mohon sekali lagi, ya, benahi hukum yang berada di Indonesia yang sudah terpuruk. Ya. Mari juga kepada para pengacara, buat rekan-rekan kita semua ya, kita berkolaborasi, gabung kalau memang ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan. Ya, integrated approach jalan sendiri tidak bisa, kita kolaborasi demi kepentingan masyarakat. Betul? Betul. Nah, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.